Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Tapi pun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 dengan tugas besar mata kuliah Analisis Data Statistika, Program Studi Sains Data, Institut Teknologi Sumatera, akan menjelaskan tugas yang telah kami diskusikan dengan baik, dengan judul Students Performance Exams Analysis in United. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang berisikan Khairunisa dengan NIM 120450029, Robi Hidayah Ramadan dengan NIM 120450033, Kevin Anugrah dengan NIM 120450043, Intan Melianian Sori dengan NIM 120450039, Sylvia Damayanti dengan NIM 120450046, Nadira Adela Putri dengan NIM 120450001, Siti Nur Azizah dengan NIM 120450063. Pokok bahasan presentasi kami terdapat yang pertama, introduction, yang kedua, analisis, yang ketiga, pengujian hipotesis, dan yang terakhir, kesimpulan. Urutan analisis. Dalam menganalisis sebuah data, terdapat beberapa urutannya. Di antaranya adalah yang pertama, eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan langkah untuk memahami data sebelum dilakukannya praproses. Dalam eksplorasi data ini, hal yang harus diperhatikan yaitu tipe data. Di sana kita akan membagi data berdasarkan tipenya. Mana data yang termasuk tipe nominal, mana data yang termasuk tipe ordinal, interval, dan juga rasio. Lalu yang kedua adalah membuat hipotesis. Hipotesis umumnya adalah dugaan yang bersifat sementara. Jadi, secara umum, hipotesis adalah jawaban sementara yang peneliti tetapkan untuk kemudian dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah analisis yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga ada analisis inferensia. Analisis inferensia merupakan sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induk atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan. Dan juga pada analisis ini, kita dapat melakukan penarikan kesimpulan pada kelompok data induk ataupun populasi yang telah dicatat dan diringkas. Lalu yang keempat ada membuat kesimpulan. Setelah melakukan penelitian menggunakan metode analisis inferensia, kita dapat menyimpulkan hasil yang didapat. Kesimpulan ini nantinya berguna pada tahapan terakhir, yaitu rekomendasi analisis. Di sini kita dapat memberi rekomendasi ataupun saran yang paling tepat berdasarkan hasil analisis yang telah kita dapatkan. Dataset Student Performance. Dataset Student Performance terdiri dari 8. Data yang pertama adalah gender atau jenis kelamin. Data ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua ada data race ethnicity atau etnis ras. Data ini terdiri dari grup A, grup B, grup C, grup D, dan grup E. Lalu yang ketiga ada parental level of education, yaitu tingkat pendidikan orang tua. Data ini terdiri dari associate's degree, bachelor's degree, high school, master's degree, some college, dan some high school. Lalu yang keempat ada data lunch atau makan siang. Data ini terdiri dari free dan standar. Lalu yang kelima ada test preparation course atau tes persiapan kursus. Data ini terdiri dari complete dan tidak ada.
Lalu yang keenam ada data math score atau nilai matematika. Yang ketujuh reading score atau nilai membaca. Dan yang kedelapan ada writing score yaitu nilai menulis. Jenis-jenis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kategorik. Data kategorik adalah data yang menjelaskan karakteristik sebuah data, diukur dari ciri-ciri data tersebut, dan tidak boleh diukur secara angka. Yang kedua, data numerik. Data numerik adalah data yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat menerima operasi matematik. Analisis deskriptif dengan nilai statistik. Jadi, dari analisis deskriptif didapat dua kategori yang dapat dikelompokkan. Kelompok pertama, profil sebagai siswa. 1. Sebagian besar berjenis kelamin perempuan. 2. Sebagian besar pendidikan orang tua siswa berada di jenjang some college. 3. Sebagian besar siswa terdiri dari etnis ras terbanyak di grup C3. 4. Sebagian besar siswa mendapatkan lunch saat waktu makan siang. 5. Dalam pretest, sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikannya. Kategori selanjutnya dalam analisis deskriptif dengan nilai statistik yaitu gambaran nilai pretest siswa. Yang pertama dari rata-rata nilai siswa pada subjek math atau matematika dengan minimal nilainya 0,00. Dengan kuartal pertamanya 57,00, nilai tengahnya 66,00, dengan kuartal ketiganya 77,00 dan maksimal nilai yang bisa didapatkan yaitu 100. Sehingga setelah dikalkulasikan dan dibagi, maka nilai rata-ratanya didapatkan 66,09. Yang kedua yaitu rata-rata nilai siswa pada subjek reading atau membaca dengan minimal skornya yaitu 17,00, dengan kuartal pertamanya 59,00, dengan nilai tengahnya 70,00 dan kuartal ketiganya 79,00 sehingga maksimal nilainya 100,00. Lalu setelah dikalkulasikan maka rata-rata yang didapatkan yaitu 69,17. Yang ketiga itu rata-rata nilai siswa pada subjek writing atau menulis. Minimal nilai yang didapatkan yaitu 10. Kuartal pertama yang didapatkan 57,75. Selanjutnya median atau nilai tengah 69,00 dan kuartal ketiganya 79,00 sehingga maksimal nilai yang didapatkan 100. Setelah dikalkulasikan maka rata-rata yang didapatkan yaitu 68,05. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif dengan visualisasi. Kami mengambil contoh dari visualisasi race ethnicity, yaitu grup A dengan subjek 89, grup B 190, dan grup C 319, grup D 262, serta grup E 140. Selanjutnya, terdapat analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menguji apakah kedua variabel tersebut memang berhubungan dan seberapa kuat hubungannya. Rentan nilai korelasi berkisar dari -1 hingga 1. Korelasi dikatakan kuat jika nilainya mendekati angka -1 atau 1, dan dikatakan lemah jika nilainya mendekati angka 0. Kemudian di samping ini terdapat matrik dengan tipe 3x3 yang berisikan math score, reading score, dan writing score. Kemudian di bawahnya terdapat gambar grafik scatter plot. Grafik scatter plot ini digunakan untuk melihat arah hubungan apakah positif atau negatif. Selanjutnya terdapat pengujian hipotesis. HA menjelaskan terdapat perbedaan rata-rata math score antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan H0 tidak ada perbedaan rata-rata math score antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, dalam uji hipotesis ini terdapat p-value, yaitu peluang terkecil dalam menolak H0 simpelnya. Kemudian, hipotesis H0 akan ditolak jika nilai p-value kurang dari alpha yaitu 5% dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya, uji hipotesis. Di hipotesis 1,
Di sini kita akan mencari apakah terdapat hubungan dari nilai eksam matematika dengan sebuah gender. Hal ini untuk membuktikan apakah jenis kelamin atau gender mempengaruhi dengan nilai matematika. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan function box plot serta menggunakan uji statistik t-test. Setelah dilakukan pengujian menggunakan RStudio, didapat T kurang dari 0,05, di mana minus 5,398. Hal ini menyebabkan H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika pada siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, hipotesis 2. Di hipotesis ini, kita akan mencari apakah terdapat hubungan antara gender dengan jatah makan siang. Bisa dilakukan dengan menggunakan function table dan menggunakan uji statistik chi-square. Setelah dilakukan uji hipotesis, didapat p-value yaitu 0,5421 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis ketiga. Pada hipotesis 3 ini, kita mencari apakah terdapat hubungan antara gender dengan pretest. Jawabannya ada di hipotesis ini. Caranya ada dua. Yang pertama menggunakan function table, dan yang kedua menggunakan uji statistik chi-square. Pada cara function table akan menampilkan sebuah input dan output yang sesuai dari suatu fungsi. Karena bentuknya berupa tabel, maka ada dua variasi, yaitu vertikal dan horizontal. Bedanya apa? Bedanya, vertikal atas dan bawah, sedangkan horizontal sisi ke sisi. Dan pada uji statistik chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Jika dilihat dari data-data yang telah diambil dan dianalisis, kita dapatkan sebuah program dengan output x square sama dengan 0,015529, df sama dengan 1, dan p-value sama dengan 0,9008. Jika diketahui p-value sama dengan 0,9008 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya dapat diterima. Perlu diingat bahwa H0 tidak berhubungan dengan jenis kelamin, sedangkan HA berhubungan dengan jenis kelamin. Dan yang terakhir, dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dan analisis-analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan individu siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor lingkungan, faktor kondisi tubuh dan mental, serta pendidikan orang tua pun ikut berperan. Dan pada kasus ini ada sebuah solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kemampuan individu setiap siswa dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu bisa dilakukan dengan siswa tersebut bisa memotivasi diri sendiri dan aktif serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan langkah tersebut diharapkan kemampuan akademis para siswa akan meningkat. Dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, untuk penelitian berikutnya, kami usahakan dapat menggunakan data yang lebih lengkap agar hasil penelitian lebih akurat. Selanjutnya, penjelasan mengenai poster Student Performance Exam Analysis in United States, studi literatur, yaitu Gallagher tahun 2006 dan Darling 2005, menggunakan IPK untuk mengukur kinerja siswa, dan beberapa peneliti lainnya juga menggunakan hasil tes atau hasil tahun sebelumnya untuk mempelajari kinerja untuk subjek atau tahun tertentu. Identifikasi masalah. Sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lainnya tidak akan memiliki arti tanpa adanya siswa. Siswa merupakan salah satu aset terpenting dari setiap institusi pendidikan manapun. Dalam institusi pendidikan, kemampuan setiap individu siswa sangat berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas yang akan menjadi pemimpin serta pilar negara di masa depan.
identifikasi masalah yang kami timbulkan ada dua. Yang pertama, masalah kebutuhan individu siswa yang berperan dalam kemampuan studinya. Lalu kedua, pendidikan terakhir orang tua yang memberikan pengaruh dalam kemampuan studinya. Hasil dan pembahasan. Dari analisis yang kami kerjakan, kami lakukan, terdapat dari 1000 data, terdapat siswa perempuan terdiri dari 518 siswa dan siswa laki-laki terdiri dari 482 siswa. Dari 1000 data yang telah diberikan, pendidikan terakhir orang tua siswa di SMA terdapat 196 data, di D3 222, di S1 118, di S2 59, lalu yang tidak lulus kuliah ada 226, tidak lulus SMA 179. Lalu terdapat dua data, yaitu data yang siswa yang terbiasa makan siang dan siswa yang tidak terbiasa makan siang. Siswa yang terbiasa makan siang terdapat 645 siswa dari 1000 data. Lalu sisanya 355, itulah siswa yang tidak makan siang. Lalu kami memberikan pretest kepada mereka dan terdapat 358 siswa yang lulus tes dan 642 siswa yang tidak lulus tes. Lalu grafik sebelahnya terdapat 3 grafik, yaitu grafik math score, reading score, and writing score. Grafik yang paling atas sebelah kanan terdapat nilai min, max, and mean atau rata-rata. Nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 100, dan nilai rata-ratanya ada di 66,09. Grafik di bawahnya yang tengah, nilai minimumnya ada di 17, nilai maksimumnya ada di 100, dan nilai rata-ratanya ada di 69,17. Lalu di grafik yang paling bawah, nilai minimumnya terdapat di nilai 10, nilai maksimumnya terdapat di angka 100, dan nilai rata-ratanya terdapat di angka 68,05. Kami memberikan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, kita akan mencari apakah ada hubungan dari nilai exam matematika dengan sebuah gender. Lalu ditemukanlah hasil nilai T, yaitu min 5,398, yang dimana nilai itu kurang dari 5%. Maka kesimpulannya, hipotesis HO itu ditolak. Lalu hipotesis kedua, kita akan mencari apakah terdapat hubungan antara gender dan lunch. Ditemukanlah hasil p-value 0,5421, yang dimana nilai 0,5421 itu lebih besar dari 0,05%, 0,05 atau 5%. Maka kesimpulannya adalah hipotesis H0 diterima. Lalu hipotesis ketiga, kita akan mencari apakah terdapat hubungan antara gender dan pretest. Hasil yang kami tampilkan yaitu berupa nilai p-value 0,9008, di mana nilai 0,9008 itu lebih besar dari 5%, sehingga kesimpulan kami adalah hipotesis HO itu diterima. Terdapat uji korelasi, grafik uji korelasi yang kami tampilkan di poster ini, yaitu grafik yang menunjukkan apakah ada hubungan antara math score, reading score, dan writing score. Dan jika terdapat hubungan, seberapa kuat hubungan tersebut. Kesimpulan dari data analisis kami yang berupa data deskriptif, maka terdapat kesimpulan pertama, profil siswa sebagai berikut. Sebagian besar siswa berjenis kelamin perempuan, sebagian besar pendidikan orang tua siswa berada di jenjang Som College, sebagian besar siswa terdiri dari etnis ras terbanyak di grup C, sebagian besar siswa mendapatkan lunch saat waktu makan siang, dan dalam pretest sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikannya. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan individu siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diantaranya faktor lingkungan, kondisi tubuh, dan mental, serta pendidikan orang tua pun ikut berperan. Solusinya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan individu setiap siswa dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah siswa harus memotivasi diri dan aktif serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan langkah tersebut, diharapkan agar kemampuan akademis para siswa akan meningkat. Sekian presentasi dari kami mengenai poster di atas. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.